Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa, malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas donasi. Aku tanya, kamu sekolah nggak? Sini. Kamu sekolah nggak? Hah? Enggak. Nggak sekolah. Kok Kenapa? nggak sekolah? Nggak ada kakaknya. Rumahnya di mana? Rumahnya? Bumi Mekar Kencana. Bumi Mekar Kencana. Tinggal sama siapa? Bumi Mekar Kencana. Bibi. Mamahnya kemana? Pindah. Maksudnya pindah gimana? Kamu bareng sama mamamu nggak di rumah? Enggak. Ditinggalin sama mama? Iya. Ditinggalin? Iya. Bapak kemana? Sama juga. Pergi juga? Iya. Mama pergi, bapak pergi. Iya. Kamu ditinggalin sama mama kamu ditinggalin sama bapak kamu. Kamu tinggal sama Bibi. di rumah. Iya. Bibi di rumah. Punya adik nggak kamu? Punya. Di mana adiknya? Itu di Bibi. Oh ini. Itu di Bibi. Adiknya mana? Bibi itu kayak Ini. makciknya, apa? Ini Ibu bibinya. saudara gitu. Sini ceritanya gimana ceritanya? Iya bu. Mohon diceritakan, ini riwayatnya gimana anak ini? Eja ini diurus sama aku dari bayi. Eja. Bayi. Iya, karena dia nggak kayak orang tuanya tuh ngantarin. Hah? Orang tuanya nggak begitu ngurusin bapak. Orang tuanya nggak begitu ngurus, tapi suka ketemu? Jarang untuk nengok aja enggak. Enggak. Diurus Jarang. sama bayi. Dari aku Waktu diurus sama bayi ditinggalkan gimana? ya ditinggalkan, jadi sama ibu aku dibawa, terus ibu aku meninggal. Ibu dia ada hubungannya dengan dia? ada bibi. Jadi bapaknya dia kakakku, Oh tapi ditinggalin sama Oh. ibunya. Bapaknya di mana? bapaknya sama ibunya ya. Tapi Di mana? Di Bogor, di daerah Pemda. Kadang Oh. bapaknya tuh pindah-pindah, jadi nggak. Tapi tahu nggak kita- punya rumah tetap. Nggak. Ibu ngurus dia. Iya, Akhirnya dari bayi. dia punya adik. Ada dari itu ada, cuma dia doang yang di. Yang ditinggalin. Dia Ini anak tinggal. ibu. Iya, Nah kemudian hubungannya dengan sekolah. dia belum terdaftar dari kakak, dari pihak bapaknya tuh nggak terdaftar. Kartu masuk kakak. keluarganya belum masuk sehingga nggak bisa sekolah. Iya, iya. Kalau menurut saya sih hari ini ya, Iya. karena sekolah itu adalah hak setiap warga. Ini harus di Jawa Barat, Pak Sekda bikinin surat edaran ya. Ini problem di mana-mana. Sekolah itu hak setiap warga, tidak mesti anak-anak masuk sekolah harus ada kakaknya. Itu hak setiap warga. Harus ada kakak. Nanti banyak anak terlantar yang tidak bisa sekolah gara-gara antuan administratif. Sudah terlantar nggak sekolah. Aduh, kasihan. Pak Sekda hari anaknya. Senin siap bikinin surat edaran. Sekolah adalah hak seluruh warga negara. Terutama yang kalau gini loh, kan tujuannya dibikin kakak-kakak itu untuk domisili, ya kan? Tetapi kan harus diricek dulu. Itu Kalau memang dia sudah di situ sudah lama, kartu keluarga ya? kemudian tidak punya kakak, berarti dia sudah domisili. Cukup RT-nya yang jelasin. Ini apalagi ini harus disisir. Oke, jadi ini diurus sejak kecil sama ibu. Ibu kerja apa bisa ngurus anak kakak? Aku jualan es. Di tempat kerja es. di tempat Iya, jualan. jualan es. Di Iya. mana jualan esnya? Di Jalan Halidayah. Jualannya keliling. Enggak ada tempatnya. Jadi bos yang nyariin tempat, aku tinggal. Sehari kerja. dapat berapa? Kalau sehari, kalau gaji aku sehari 30.000. Ibu kerja Iya, aku di kerja. tukang es. Iya. Ibu kerja di tukang jualan es. Iya. Sehari 30.000. Iya. Berarti sebulan dapat 1.200.000. Kurang lebih ya. 900 sebulan. Oh ya 30 hari ya. Iya. Oh 900.000. Suami kerja apa? Suami aku jual itu jaga warung Di di warkop juga di daerah sini. dapat berapa? Dia sehari 50. 1,5 juta. Jadi sekeluarga ini dapatlah 2.400.000. 2.400.000 ngurus ini. Iya. Tapi ibu sayang sama dia. Sayang banget. Dia suruh ikut bapaknya aja, nggak mau, maunya sama bibi aja. Tapi pengen nyekolahin. Pengen dari dulu dia sampai di sekolah, cuma kan kendalanya itu dia nggak bisa. Nanti besok sama wali kota sekolah ini SD selesai. Nih buat beli Bisa baju sekolah segala sekolah. macam.
salah sama anak-anak, sama orang tua, salah. Ketika ya ibunya ninggalin dia. Pak Wali, Pak Sekda, teman-teman DPRD, posisi asas domisili itu sebenarnya untuk zonasi karena jumlah SMA itu berebut masuk sekolah negeri. Maka agar tidak jadi keributan dibuatlah zonasi. Tapi menurut saya kalau untuk SD itu sekarang tuh bukan kelebihan siswa, malah kekurangan siswa. Jadi kalau di SD-nya kekurangan siswa, menurut saya tidak mesti lagi menggunakan asas zonasi. Ya, terima kasih Bapak ya. Makasih banyak. Makasih. Menggunakan asas zonasi, coba nanti dikaji dulu. Karena banyak pada akhirnya anak-anak itu mengalami kesulitan sekolah gara-gara tidak punya asas domisili. Nah nanti anak-anak yang terlantar seperti ini, yang tidak punya orang tua, kemudian tidak punya identitas lingkungan, bisa jadi orang tuanya nggak jelas di mana, pada akhirnya tetap tidak bisa sekolah. Nah ini yang harus di Jawa Barat ngambil keputusan. Ini contoh ya, hari ini Allah lagi ngutus anak kecil masuk ke saya, anak yang tidak punya asas domisili, kemudian akhirnya tidak bisa sekolah. Kenapa nggak dimasukin kakak ibu? Nggak bisa, karena kan dia katanya masih ada orang tuanya, jadi nggak bisa masuk. Oh iya, harus masuk kakak, harus ada putusan pengadilan. Adopsi, rumit lagi. Ya, udah ini kita belajar karena sekolah itu wajib. Maka karena wajib, negara tidak boleh mempersulit rakyatnya untuk sekolah. Kebijakan saya untuk menambah jumlah siswa di sekolah untuk jangka pendek, sesungguhnya saya ingin hadir, tidak boleh lagi ada kesulitan warga. Sekarang juga sebenarnya bikin pusing, jujur aja. Di zonasi nggak terima, nanti harus pindah ke afirmasi. Dari afirmasi harus pindah ke prestasi, muter-muter. Kenapa sih nggak diputuskan aja oleh kita ini nanti, ya sudah, ini siswa ini dibutuhkan sekian, yang daftar sekian, langsung ditentuin aja. Ini putusin gitu loh. Nggak orang tua datang lagi, pindah lagi ke afirmasi, pindah lagi ke prestasi. Muter banget ini rakyat mau sekolah, harus dibikin puter-puter ini. Ya udah, dari rezekinya. Ini 30.600.000. Ya Allah. Nanti mau saya genapin jadi 50 juta. Ya. Oh, Tapi uangnya anaknya. nanti 10 juta buat bekal sekolah ibu, anaknya, dan nanti buat keluarganya karena ini keluarga kecil. 40 jutanya simpen di Bank Jabar. Ya, untuk bekal ke depan, karena kalau duit ada besok ibu bapaknya datang minta duitnya, taruhan saya. Ya, Oke, Bu Ridho enggak saya simpen duitnya ya. Nanti Pak Kepala, Pak Direktur Bank Jabar sini. Sini Pak Direktur Bank Jabar. Pak Dirut. Ini Pak, nanti 50 juta harus tetap, tabungannya harus tetap 50 juta. Nanti saya tambahin. Nah ini yang 10 juta bekal. Jadi ini anak ibu tetap anak ya. Ini anak ibu nanti punya tabungan 50 juta untuk bekal nanti sekolah. Nanti tinggal data alamatnya Bu ada ya, nanti dihubungi ya. Nanti biar Pingsap di sini yang ngurusin. Terima kasih ya. Malam hari ini kita sudah dapat pelajaran penting dalam hidup bahwa ini orang ikhlas bisa ngurus saudaranya dengan ikhlas, padahal hidupnya susah. Mudah-mudahan nih, tapi ini berkah. Besok nanti disekolahin masuk SD sama Pak Wali. Dan Pak Wali sini, Pak Walinya. Sama Pak Wali udah, alhamdulillah nanti bisa masuk SD. Selain masuk SD punya tabungan 50 juta. Amin. Alhamdulillah. Rezeki. Ya, terima kasih ya warga Depok semuanya. Semoga malam hari ini malam yang membawa kebahagiaan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Masya Allah. Tadi kita mendengar dan belajar dari kisah adik Eza itu itu tega-teganya ibunya bapaknya meninggalkan dia, melantarkan dia dijaga sama adik bapaknya, dan ibu bapaknya nggak tahu tinggal di mana gitu kan, pindah-pindah soalnya, dan tidak bisa sekolah. Itu isunya, nggak bisa sekolah karena apa? Nggak ada kakak tadi ya, kartu keluarga itu nggak ada, tidak mendaftarkan nama Eza ini. Justru sulit untuk bibinya mendaftarkan dia sekolah dan sebagainya, seterusnya nggak sekolah. Itu sesuatu kesulitan yang dikesan dan dikenal pasti oleh KDM, dan terus kebijakan yang diberikan oleh KDM harus surat perkelilingnya dikeluarkan gitu kan, harus tidak boleh kayak gitu. Anak-anak itu sekolah itu adalah hak setiap anak Indonesia, harus pergi sekolah gitu. Dan itulah Allah utuskan orang-orang ini sebagai pelajaran buat kita, dan kita juga dapat menyelesaikan masalah dan mengenal pasti masalah yang banyak juga dihadapi di Indonesia katanya. Dan kita mendoakan adik ini bisa besar tumbuh menjadi anak yang soleh, yang berjaya dunia dan akhirat. Dan pasti ibunya datang lagi tuh, jangan datang lagi minta-minta duit anaknya pula kan. Kita mendoakan yang terbaik, dan keikhlasan pasti akan membawakan rahmat dan berkah yang besar insyaAllah. Kalau menurut kalian gimana? Kalau di tempat kalian harus punya kartu keluarga nggak kalau mau daftar sekolah? Titip komen di bawah supaya S juga bisa tahu, atau ini hanya di aplikasi di Jabar. Oke, supaya lebih terang dan tahu tentang peraturan di Indonesia gitulah. Oke, sampai ketemu lagi insyaAllah di lain video. Terima kasih buat teman-teman yang udah dukung Astai dulu sampai sekarang. Yang masih belum bergabung dengan Ahsan Edit TV, jangan lupa untuk bantu tekan saja butang subscribe itu, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum, jaga diri, hatur nuhun.